Ketua Komisi 10 dan para anggota Komisi 10. Perkenalkan, saya Didik Joko Purnomo dari FGHBSN Jawa Tengah, sekaligus jadi Wakil Ketua Umum FGHBSN Nasional. Saya akan menambahi pandangan atau tambahan dari rekan-rekan yang sudah dijelaskan bahwa sebenarnya kenapa kita harus minta afirmasi serdik atau yang memiliki sertifikat pendidik, karena akta mengajar di LPTK sekarang sudah tidak berlaku. Dahulu kala saat untuk menjadi seorang guru dibutuhkan sebuah sertifikat yang namanya akta mengajar, bahwa bidang yang bukan dari kependidikan itu harus menempuh pendidikan untuk mendapatkan akta mengajar. Namun seiring perjalanan adanya UU nomor 14 tahun 2005 bahwa harus mempunyai sertifikat pendidik, setelah itu akta mengajar tidak diberlakukan di dalam kelulusan LPTK. Adanya perbedaannya, ada program PPG. Pakai mobil siapa? Akta mengajar sekarang sudah tidak berlaku. Yang sangat berlaku atau SIM mengajar sekarang adalah sertifikat pendidik. Nah, dalam mendapatkan sertifikat pendidik sudah melalui PPG. PPG itu juga macam-macam. Ada yang PPG dalam jabatan. Artinya dalam PPG dalam jabatan itu kita sudah menjadi guru maksimal 2015. Itu TMT-nya. Artinya 2015 ke belakang. Sedangkan dari PPG SM3T itu sudah melaksanakan pengabdian di luar Pulau Jawa. Jadi untuk mendapatkan sertifikat pendidik itu sangat-sangat kita sangat berkorban sekali. Apalagi dalam proses seleksinya kita sebenarnya sudah diakui oleh dinas, sudah diakui oleh LPMP, sudah diakui oleh Dirjen GTK. Tapi kenapa saat adanya rekrutmen ASN kita diabaikan? Padahal saat rekrutmen PPG saja kita itu sudah melalui tahap tes, tahapnya itu adalah verifikasi atau validasi dari tingkat dinas, dilanjutkan di LPMP, selanjutnya diberikan kuota oleh Dirjen GTK. Nah, jadi proses seperti itu harusnya kita berada di dalam kategori, artinya bahwa kita itu orang-orangnya dari Kemendikbud. Kenapa saat adanya seleksi kita harus dikompetisikan dengan yang lainnya? Begitu. Apalagi dengan berita sekarang bahwa ada P3K dengan kuota 1 juta, sebenarnya P3K juga bukan solusi, karena sebenarnya kalau kita boleh minta ya kita mintanya adalah PNS, tapi karena pemerintah mengeluarkan statement bahwa 1 juta P3K, pandangan saya bahwa guru honorer sebenarnya di sekolah negeri itu tidak mencapai 1 juta. Tidak mencapai 1 juta, hanya 742.459. Kalau semuanya ini diakomodir semua, sebenarnya sudah selesai permasalahan dari guru honorer di sekolah negeri atau formasi yang ada di sekolah negeri. Tapi karena adanya 3 kategori yang bisa mendaftar P3K adalah honorer sekolah negeri, honorer sekolah swasta, dan lulusan PPG yang belum mengajar. Nah, ini kata kuncinya sebenarnya. Kalau pemerintah itu tidak mengafirmasi serdik, kenapa lulusan PPG yang belum mengajar itu bisa mengikuti seleksi P3K ini? Gitu. Orang yang tidak atau belum mengajar itu bisa mendaftar P3K karena dia lulusan PPG, artinya dia punya serdik. Sedangkan honorer di sekolah negeri atau sekolah swasta, dia bisa mendaftar karena dia punya dapodik. Sedangkan kita itu sudah mempunyai dapodik dan mempunyai serdik. Jadi 2 hal penting ini harusnya ada afirmasi buat kita, guru honorer di negeri dan mempunyai sertifikat pendidik. Kalau Kemendikbud kemarin mengatakan bahwa tidak akan ada proses upload untuk sertifikat pendidik. Lah, bagaimana untuk lulusan PPG yang katanya belum mengajar dia bisa mendaftar? Dia pakai data apa? Datanya pasti pakainya serdik. Nah, kalau serdik saja bisa membuat
lulusan PPG yang belum mengajar bisa mendaftar, lah bagaimana yang dengan yang guru yang sudah mengajar, punya dapodik, juga punya serdik? Harusnya kan serdiknya mempunyai afirmasi yang sangat luar biasa. Serdiknya juga sudah sesuai dengan undang-undang, sudah dijelaskan, ada aturan-aturannya, begitu. Jadi kalau 3 kategori tadi, lulusan PPG yang belum mengajar bisa mendaftar, kenapa kita yang sudah mengajar dan punya serdik itu intinya disamaratakan dengan yang lainnya. Jadi kami meminta afirmasi bagi guru honorer di negeri. Kenapa kita mintanya di negeri? Karena kita berada di naungan Kemendikbud dan kita membantu kekosongan dari PNS, kita juga mengabdi sudah lama dan kita juga sudah profesional secara undang-undang. Jadi mohon aspirasi dari kami untuk bisa disampaikan ke pengambil kebijakan agar afirmasi bahwa guru honorer bersertifikat pendidik di negeri mempunyai afirmasi. Sebenarnya tidak perlu diteskan lagi, otomatis harusnya langsung diakuisisi. Tetapi karena manajemen dari ASN itu harus adanya tes, maka kita juga bolehlah kita tes, tapi adanya afirmasi. Hanya lulus passing grade kah saja, atau mungkin langsung mendapatkan nilai maksimal. Jadi itulah yang ingin kita menjadi pembeda dengan kelompok-kelompok yang lainnya. Begitu tambahan dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Didik.